Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua tentunya Silung 16 dengan video-video yang menarik ya. Di video kali ini gua mau berbagi lah sama teman-teman, terutama yang hobi sama motor custom. Mari kita simak, jadi jangan skip videonya karena nanti ada informasi penting terutama buat teman-teman yang mau ngikutin tips-tips dari gua. Oke, langsung aja tonton videonya, cekidot ya. Bicara soal mengenai aksesoris motor custom, apa itu aksesoris? Tentunya ya ornamen-ornamen yang ada di motor custom tersebut. Mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang punya motor custom, bolehlah nanti ngikutin tips-tips dari gua ya. Nah, aksesoris itu apa aja sih bang gitu kan yang cocok? Kalau menurut gua sih aksesoris nih ya yang cocok di motor para biker semuanya nih buat teman-teman, terus bermanfaat juga nih. Utamanya itu adalah seat bag. Seat bag itu apa? Seat bag itu adalah tas lah utamanya sih. Dan tas itu juga nggak harus lu gendong gitu kan, artinya bisa kita taruh lah. Itu dia yang disebut dengan aksesoris. Kita taruh mungkin di bagian samping, depan, atas, itu terserah, yang penting nyaman. Nah, berhubung gua juga mengaplikasiin seat bag itu di motor gua, ada gitu kan, terus gua taruh di bagian sebelah kiri. Nah, kemarin juga ada teman yang nanya, seat bag itu bang kenapa lu naruhnya di sebelah kiri, kenapa nggak harus di kanan gitu kan, ataupun di bagian atas tapi di bagian belakang gitu. Kalau gue sih utamanya buat kesafetyan diri gue sendiri ya, karena di seat bag itu kan di dalamnya bisa kita taruh alat-alat gitu kan, atau posisi saat hujan kita bisa taruh mantel atau beberapa bawaan kita lah, utamanya di seat bag tersebut. Nah terus kenapa harus ditaruh di sebelah kiri? Kalau menurut gua kalau ditaruh di sebelah kanan sih takutnya membahayakan pengendara yang lain. Kalau di sebelah kiri sih insya Allah kan karena kita jalannya di sebelah kiri ya, jadi tetap berkendara juga harus mengikuti aturan lah, jadi jangan lo ugal-ugalan gitu. Nah, gua punya nih set bed buat ngerekomendasiin ke teman-teman semua nih. Jadi cocok sih sebenarnya sih buat lu pasang di aksesoris motor lu pada. Nah, yang pertama ada seat bag apa nih? Nah, yang pertama itu seat bag dari militer ya, tapi mungkin ini dari apalah, banyak sih sebenarnya sih, bisa beli di aftermarket ya, di toko-toko yang teman-teman tahu lah gitu kan. Seat bag ini sebenarnya sih nggak harus dipasang di bagian motor ataupun di mana ya, kiri atau kanan lah atau belakang, itu sebenarnya sih nggak harus diutamain. Nah kalau seat bag ini sih khusus, kalau menurut gue sih bagusnya buat digendong, karena ini kan mediumnya juga terlalu besar gitu kan, juga bisa apa ya,
mengganggu pengendara yang lain juga. Tapi kalau muatannya nggak terlalu banyak gitu kan sih is oke, nggak jadi soal gitu kan. Jadi tas ini itu cocok gitu kan buat para teman-teman buat diaplikasiin ke motor. Apalagi motor teman-teman itu konsepnya itu lebih ke vintage ya, tapi nggak harus ke vintage juga, mungkin dari konsep yang lain atau Jabstyle atau Brastel itu masih bisa diaplikasiin. Tapi tentunya sih kalau menurut gua cocoknya di motor yang lebih ke vintage lagi. Nah, ini tas yang pertama. Kebetulan ada lagi nih teman-teman, tas yang kedua yang cocok juga buat dipasang di motor. Tentunya pasti penasaran ya. Nah, ini yang kedua. Nah, teman-teman, ini mungkin tas yang cocok ya buat teman-teman semua, bisa dipasang di motor teman-teman semua. Bisa juga dipasang di bagian kanan ataupun kiri. Kayaknya sih nggak terlalu masalah karena ini mediumnya juga nggak terlalu besar gitu kan. Tapi kalau buat isinya gitu kan masih cukup lah buat perlengkapan teman-teman berkendara, utamanya apalagi jarak jauh gitu kan. Bisa juga buat mungkin kunci-kunci gitu kan, karena kan kita nggak tahu juga saat kita berkendara ada kendala atau enggak gitu kan. Tapi utamanya kalau kita bepergian dengan motor custom, karena apalagi itu kan motor bikinan handmade ya, aslinya artinya bukan kita bikin dari nol. Utamanya kan karena kita itu udah mengcustomnya gitu kan, takutnya ada kendala. Jadi tas ini itu cocok lah gitu kan kita diaplikasiin ke motor teman-teman semua, dan gak harus juga di motor vintage. Nah, artinya di motor konsep lain pun gak jadi masalah gitu kan. Tujuannya ya kalau menurut gue sih bagus sih gitu kan, di setiap motor kita punya tas gitu. Tapi ya kita juga harus mikir matang-matang, jangan sampai teman-teman nih masang tas ini banyak gitu kan. Kita bukan lagi jualan tas, utamanya kita apa nih yang kita butuhkan saat kita berkendara. Utamanya sih banyak lah, bisa juga kita buat nempatin mantel juga bisa gitu kan. Tapi kalau untuk ukuran segini sih menurut gua sih buat kunci-kunci lah, karena itu adalah utama gitu. Tapi jangan sampai tas ini juga diisi dengan berkas-berkas yang menurut gua sih apa ya, riskan gitu. Artinya mungkin teman-teman naruh STNK atau apalagi BPKB nih, takutnya kan kita kan nggak tahu ya, namanya motor gitu kan, ada orang yang seneng atau iseng, takutnya itu aja sih. Tapi kalau masih kunci-kunci lah, apalagi lu kasih dongkrak di sini gitu kan, kayaknya sih insya Allah sih masih aman gitu. Oke, mungkin itu sedikit tips-tips dari gua mengenai aksesoris seatbag di motor teman-teman. Nantikan lagi ada video berikutnya aksesoris apa aja nih yang cocok di motor custom tunggangan teman-teman semua. Nah, oke. Karena ini videonya juga gue cuman ngasih tahu rekomendasi seatbag di motor teman-teman, mungkin gue akhirin dulu. Nah, tapi jangan lupa nih, budayakan jangan main skip, karena main skip itu lu bakal ketinggalan informasi penting di dalam video ini gitu. Oke, nantikan selanjutnya, video selanjutnya dari gua Silung 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Nah, buat teman-teman, kebetulan gua di sini udah ada salah satu tas ya buat direkomendasiin tersebut. Kebetulan gue udah ada di atas di atas. Oh iya sorry. Udah belum itu? Kok belum?